Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi afatil ilmi wa bayanu alamati ulama'il akhirati ulama'il akhirati wa ulama'is su'i. Faslun ini adalah suatu pemisah fi afatil ilmi, menjelaskan tentang kerusakan ilmu. Wa bayani alamati ulama'il akhirah, dan penjelasan tanda-tanda ulama akhirat, wa ulama issu'i, dan ulama dunia. Ulama yang sesungguhnya adalah ulama akhirat, sedangkan ulama dunia itu hanya modelnya seperti ulama, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan ulama. Benar dia memiliki ilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan untuk kebaikan. Dia bermodel seperti ulama, pakai surban, pakai jubah kemana-mana, megang tasbih kemana-mana, ceramah kemana-mana. Tapi dia tujuannya bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bi ilmihi. Asyaddun nasi, adapun paling parahnya manusia, paling pedihnya manusia, adzaban siksanya, yaumal qiyamati pada hari kiamat, alimun adalah orang yang alim, la yanfa'uhu yang tidak memberi manfaat, hu terhadap orang alim itu, Allahu siapa Allah, bi ilmihi terhadap ilmunya orang alim. Ini siksanya Allah yang paling pedih kelak di akhirat adalah siksanya orang alim yang Allah tidak memanfaatkan ilmunya. Makanya teman-teman, kita selalu berdoa semoga diberi ilmu yang bermanfaat. Wa qala, dan juga bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Man izdada ilman, barang siapa yang bertambah, man izdada, barang siapa izdada yang bertambah, siapa man ilman akan ilmunya, walam yazdad dan tidak bertambah siapa man itu hudan akan petunjuk, lam yazdad niscaya tidak bertambah siapa man minallahi ila, lam yazdad niscaya tidak tambah dekat siapa man minallahi dari Allah, illa bu'dan melainkan tambah jauh. Orang yang bertambah ilmunya, setiap hari belajar mendapatkan ilmu, bertambah terus ilmunya, akan tetapi dia tidak mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah, tidak mendapatkan, karena ilmunya hanya diinginkan untuk dunia belaka, maka orang tersebut tidak akan bertambah dekat kepada Allah, melainkan tambah jauh kepada Allah. Na'udzubillah, semoga kita tidak masuk orang yang seperti ini. Semoga kita masuk ke golongan orang yang memiliki ilmu bermanfaat. Wa'lam annal alima bil haudi fil ilmi haramus salama. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annal alima kepada sesungguhnya adapun orang alim, fil haudi ialah menekuni fil ilmi haramis salama di dalam ilmunya, fa imma al halaku wa imma sa'adatu al abadiyah. Orang yang alim yang menekuni ilmunya itu dihadapkan kepada dua kemungkinan. Imma al halaku, ada kalanya dengan ilmunya itu al halaku membawa kebinasaan, wa imma as-sa'adatu, ada kalanya dengan ilmunya itu mendapatkan atau dihadapkan dengan kebahagiaan al-abadiyatu yang kekal. Ini
Kemungkinannya orang alim itu ada dua. Ada kalanya dengan kealimannya dia dapat merusak dunia dan negara dan bangsa dan masyarakat. Ada kalanya orang alim itu bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Qala Al-Khalil bin Ahmad, qala berkata siapa Imam Khalil bin Ahmad, ar-rijalu arba'atun, ar-rijalu adapun laki-laki, golongan laki-laki, arba'atun itu ada 4. Ini sangat populer teman-teman. Perkataannya Imam Khalil yang dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya ini sangat populer dan sering diungkapkan oleh para penceramah dan juga sering kadang diungkapkan di khutbah Jumat. Apa saja yang 4? Rajulun berupa laki-laki, yadri yang memiliki ilmu siapa laki-laki itu, wa yadri dan dia sadar, annahu sesungguhnya rajul tersebut, yadri ialah memiliki ilmu. Fadzalika maka adapun orang tersebut alimun, fadzalika maka adapun rajul tersebut alimun adalah orang alim, fattabi'uhu maka ikutilah olehmu terhadap rajul itu. Golongan yang pertama adalah laki-laki yang memiliki ilmu dan dia sadar bahwa dia memiliki ilmu. Maka orang itulah yang disebut dengan orang alim, maka ikutilah orang alim tersebut. Orang yang memiliki ilmu dan dia sadar bahwa dirinya memiliki ilmu, maka dia akan mengamalkan ilmunya dan juga mengajarkan ilmunya. Tuh, makanya kita disuruh untuk mengikutinya, fattabi'uhu, maka ikutilah, maka belajarlah kepadanya. Wa rajulun dan golongan yang kedua, wa rajulun dan laki-laki, yadri yang memiliki ilmu, wala yadri dan dia sendiri tidak sadar, annahu bahwa sesungguhnya rajul itu, yadri ialah memiliki ilmu. Fadzalika maka sesungguhnya orang tersebut, naimun adalah orang yang sedang tidur pulas. Fa'aiqadhuha maka bangunkanlah olehmu, fa'aiqadhuhu maka bangunkanlah olehmu hu terhadap orang tersebut, terhadap rajul itu. Golongan yang kedua adalah laki-laki yang memiliki ilmu namun dia tidak sadar kalau dia memiliki ilmu. Itulah yang disebut dengan orang tidur, maka bangunkanlah. Memang kadang orang itu menyimpan ilmunya, teman-teman. Menyimpan ilmunya takut dibilang dia itu orang alim. Oleh Imam Khalil itu diibaratkan seperti orang tidur. Kalau orang tidur bagaimana biar sadar? Ya bangunkan. Golongan yang keempat, wa rajulun dan laki-laki, la yadri dan yang mana dia tak memiliki ilmu, wa yadri dan dia sadar diri, annahu rajulun itu, annahu adapun rajulun itu, sesungguhnya adapun rajul itu, la yadri ialah memang tidak memiliki ilmu. Fadzalika mustarsyidun fa'allimuhu, fadzalika maka orang tersebut mustarsyidun ialah butuh guru, fa'allimuhu maka ajarkanlah olehmu kepada rajul itu. Golongan yang ketiga adalah orang yang sadar, orang yang tidak memiliki ilmu dan dia sadar kalau dia memang tidak memiliki ilmu, maka hendaknya orang itu dicarikan guru kemudian diajari. Tuh, ini untung masih teman-teman. Yang paling rusak ini yang terakhir. Yang keempat adalah wa rajulun dan laki-laki, la yadri dan dia tidak memiliki ilmu. La yadri yang tidak memiliki ilmu, wa la yadri dan dia sendiri tidak sadar, annahu kepada sesungguhnya adapun rajul itu, la yadri ialah tidak memiliki ilmu. Fadzalika jahilun maka orang itu yang disebut dengan orang bodoh. Fahdhiruhu maka waspadalah kalian kepada orang itu. Yang keempat adalah laki-laki
orang yang tidak memiliki ilmu, tapi dia tidak sadar kalau dirinya tidak memiliki ilmu. Maka waspadalah kepada orang itu. Itulah yang disebut dengan orang bodoh, waspada. Nah, ini teman-teman. Padahal dia tidak tahu, tidak punya ilmu apa-apa. Tapi dia kemana-mana, ngoceh sebenarnya. Oma tahu bahasanya orang modern, Oma tahu. Ngoceh kemana-mana, tapi tidak tahu apa-apa. Nah, itu golongan yang ketiga, bahaya ini. Waqala, dan berkata Sufyan, siapa Imam Sufyan, yahtiful ilma bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Yahtifu memiliki kecenderungan al ilmu apa ilmu bil amali untuk diamalkan. Ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Fa in ajabahu, jika orang itu merespon kepada ilmunya, niscaya ilmunya akan memberi manfaat. Wa illa, jika orang tidak merespon kepada ilmunya, irtahala, maka amal itu akan pergi darinya. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Watslu, dan bacalah olehmu alaihim terhadap mereka, naba'an akan suatu berita, alladzi ataina yang memberitakan siapa kami hu terhadap alladzi ataina ayatina akan ayat-ayat kami, fansalaha, kemudian mereka itu melepaskan diri, minha, dari ayatina. Ini mereka itu membacakan ayat-ayat kami, tapi menceritakan ayat-ayat kami, tapi dia sendiri melepaskan diri. Ini yang paling, ini kalau yang biasanya tersinggung dengan firman Allah yang seperti ini adalah para penceramah, para guru, karena yang sering menyampaikan sabdanya Rasulullah, yang sering menyampaikan firman-Nya Allah, yang sering menyampaikan ilmu-ilmunya Allah, itu adalah seorang guru dan juga seorang penceramah. Namun dia itu tidak mengamalkan apa yang disampaikan kepada orang, tidak mengamalkan ilmunya. Nah, itu kan bahaya itu. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 175. Wa ulama'ul akhirati humul ladzina la ya'kuluna ad-dunya bid-din. Wa ulama'ul akhirati, adapun ulama akhirat, seperti apa sih ulama akhirat itu? Adapun ulama akhirat, hum, ialah adapun mereka, alladzina, adalah orang-orang, la ya'kuluna, yang tidak berusaha, la ya'kuluna dunya, yang tidak berusaha menggapai dunia, biddini, dengan cara mengorbankan akhirat. Itulah ulama akhirat. Ulama akhirat adalah ulama yang tidak berusaha menggapai kebahagiaan dunia dengan cara menukarnya dengan akhirat. Kebahagiaan dunia contohnya seperti apa? Seperti kedudukan, pangkat, kemuliaan, itu, dan juga banyaknya pengikut. Bukan itu yang dia inginkan, bukan itu yang diusahakan, sehingga dia itu mengorbankan akhiratnya.
wala yabi'unal akhirata bid-dunya, wala yabi'una, dan hendaknya tidak menjual siapa mereka al-akhirata, akan akhirat, bid-dunya, dengan dunia. Jangan pernah dunia, akhirat itu ditukar dengan dunia, jangan pernah. Seperti apa contohnya menukar akhirat dengan dunia? Ya, kita seperti seorang, misal kita adalah seorang guru, seorang penceramah, tapi yang dicari itu adalah finansialnya. Kalau saya berceramah 1 jamnya berapa kira-kira? Siap bayar berapa? Nah, itu kan berarti menukar dengan dunia. Kalau saya ngajar di sini berapa per jamnya? Tuh. Kalau saya jadi pemimpin, saya digaji berapa? Bahkan berebut jadi pimpinan. Oh, itu kan bahaya itu. Itu namanya orang-orang yang menukar akhirat dengan dunia. Lima alimu min izzil akhirati wa dhillid dunya. Lima alimu, karena alimu tahu siapa kalian, siapa mereka, min izzatil akhirati, dari mulianya akhirat, wa dhillid dunya, dan hinanya dunia. Ini makanya jangan pernah dunia itu, jangan pernah akhirat ditukar dengan dunia, karena akhirat itu izzun, mulia, sedangkan dunia itu adalah hina, zillun. Wa man lam ya'lam, dan barang siapa lam ya'lam, yang tidak tahu siapa man, mudadatad dunya, akan esensi dunia, ma'al akhirati, beserta akhirat, wa mudarataha, dan akan kemudaratan dunia, falaisa minal ulama, itu bukanlah ulama. Orang yang tidak tahu terhadap esensi dunia dan akhirat dan kemudaratan dunia, maka itu bukanlah ulama. Orang yang tidak tahu bahwa dunia itu hanyalah memudaratkan, maka orang itu tidak bisa disebut dengan ulama. Tidak tahu bahwa esensi dunia ini hanyalah sementara, hanyalah tempat lewat saja. Wa man ankara dzalika faqad ankara ma dalla alaihi al-Qur'an wal akhbar wa jami'ul kutub al-munazzala wa qawlu jami'il anbiya. Wa man, dan barang siapa, angkara, yang mengingkari, wa man, dan barang siapa angkara, yang mengingkari, siapa man dzalika, akan kebenaran tersebut, bahwa dunia itu dapat memudaratkan, bahwa dunia itu hina, faqad angkara, maka sungguh telah mengingkari orang tersebut, ma, akan apa-apa, dalla, yang telah menunjukkan, alaihi, terhadap ma, al-Qur'anu, apa Al-Qur'an, wal akhbaru, dan hadis, wa jami'ul kutubi al-munazzalati, dan seluruh kitab-kitab al-munazzalati, yang diturunkan oleh Allah kepada para utusannya, wa qawlu jami'il anbiya'i, dan perkataan atau sabdanya seluruh nabi. Jika ada orang yang mengingkari bahwa dunia itu tidak hina, bahwa dunia itu tidak menimbulkan kemudaratan, maka orang tersebut sungguh telah mengingkari terhadap apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang telah disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Wa man alima dzalika wa lam ya'mal bihi fahuwa asirus syaitan. Wa man, dan barang siapa alima, yang tahu terhadap hal itu, tahu bahwa dunia itu memudaratkan, tahu bahwa dunia itu hina, walam ya'mal, sementara dia tidak mengamalkan,
bihi dengan ilmunya sehingga tidak terjerumus kepada ulama su, sehingga tidak terjerumus terhadap ulama yang lebih mementingkan dunia, fahuwa maka adapun orang itu asirus syaiton ialah tawanan setan. Itu orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu itu adalah tawanan setan. Kita sedang ditawan, dipenjara oleh setan. Makanya harus selalu berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mohon lindung dari setan yang terkutuk. Faqad ahlakathu syahwatuhu. Faqad sungguh telah membinasakan, merusakkan. Faqad ahlakat sungguh telah merusakkan, membinasakan hu terhadap orang itu syahwatuhu apa syahwatnya, wa ghalabat alaihi syikwatuhu dan sungguh telah mendominasi terhadap orang itu syikwatuhu apa kecelakaannya. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu syahwatnya telah mencelakakannya dan syahwatnya telah merusaknya, dan orang itu sudah pasti akan celaka. Wa man iktada bihi halaka, waman dan barang siapa iktada yang mengikuti siapa man bihi terhadap orang itu, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, halaka maka orang tersebut juga akan binasa. Orang yang mengikuti orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya sama dia juga akan binasa. Makanya teman-teman, di dalam mencari ilmu yang pertama itu niatnya, dan juga kalau orang-orang dulu itu sebelum menuntut ilmu dia itu mencari dulu gurunya. Siapa yang mau saya jadikan guru? Oh ini. Dia itu terlebih dahulu dikaji tentang gurunya itu. Apakah sang guru ini masuk ulama akhirat atau ulama dunia? Kalau dia termasuk ulama akhirat, kita ikutinya, kita belajar kepada beliau. Tapi kalau dia adalah ulama dunia, kita tinggalkan. Jangan mengikuti ulama itu, jangan mengikuti orang itu. Ini kalau dulu teman-teman. Jadi diteliti dulu siapa yang mau dia jadikan sebagai guru. Wa kaifa yu'addu min hazbil ulama min hadhihi darajatihi. Wa kaifa bagaimana yu'addu dianggap siapa orang itu min hizbil ulama termasuk dari golongan ulama, min hadhihi dari ini darajatuhu darajatnya. Bagaimana mungkin orang yang derajatnya, yang tingkatannya seperti ini dikategorikan sebagai ulama? Ya tidak mungkin. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, yang hanya mementingkan dunia, mana mungkin dia disebut dengan ulama? Ya tidak mungkin, itu bukan ulama. Wa qala fi munajati Daud wallahu a'lam. Semoga manfaat, semoga istiqomah. Silahkan dibaca doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.